Kemudian kita belajar gimana caranya pondasi batu kali itu apa aja sih, cara kerjanya dari mulai tanahnya, pasirnya sampai dipasang batu kalinya gimana, kita diajarin. Nah ini sama kayak tadi stupa. Nah ini ada lagi mata kuliah namanya itu mata kuliah perkembangan arsitektur Nusantara. Jadi ini kita ngebahas tentang gimana sih pola-pola arsitek di Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke. Apa sih ciri-cirinya nih? Oh ternyata rumah di Aceh atapnya gini nih, materialnya gini nih. Oh ternyata sambungan si atapnya nggak make paku, misalkan make ijuk atau gimana. Itu dijelasin di mata kuliah ini. Jadi kayak kadang-kadang sih ngaruh ke sosial juga ya. Jatuhnya kayak oh ternyata atapnya kayak gini tuh ada filosofisnya gitu-gitu, kayak itu diajarin. Kayak misalkan rumah di Betawi nggak boleh nih kamar orang tua ada di belakang, harus di depan, dengan tujuan bahwa orang tua bisa mantau nih kalau anaknya pulang atau keluar tuh bisa mantau. Jadi kayak kita belajar sampai ke situnya gitu, masalah arsitektur Nusantara. Jadi itu penting banget sih, kayak yang senang banget desain-desain kayak tradisional ini bagus banget karena kita ngebahas sampai segitunya tentang desain arsitektur Nusantaranya. Jadi kayak kita nge-breakdown gitu loh, kayak dari Sabang sampai Merauke ini masing-masing tuh punya ciri khasnya apa nih, disebutin sampai tugas akhirnya adalah kita desain bangunan yang konsepnya adalah tradisional tuh gitu. Kemudian ada mata kuliah namanya fisika bangunan. Oh jadi kan kalau ada yang bilang kok ada fisikanya, iya ngaruh banget. Di fisika bangunan ini kita belajar tentang cahaya, kelembapan, suhu. Jadi kalau misalkan ruangan sekian kali sekian, lubang lubang untuk cahaya dan ventilasinya berapa nih, itu fisika bangunan ada diajarin. Kita kayak belajar oh ternyata untuk menghalau panas kita pakai material ini nih, kayak misalkan di atap kita pakai aluminium foil nih buat nahan panasnya. Itu di fisbang, kita bilang fisbang itu diajarin itu. Jadi mata mata kuliah yang memang benar-benar banget kita fokus banget kayak ke cahaya sama udara gitu. Kemudian ada lagi namanya mata kuliahnya arsitektur tropis. Jadi ini kita ngebahas tentang bangunan-bangunan yang didesain dengan ramah lah dengan lingkungan tropis gitu. Kayak kita ngebahas nih kayak oh bangunan ini ternyata hemat energi nih, cahayanya bisa dari matahari langsung nih tapi nggak panas. Oh ternyata sirkulasi bangunannya bagus nih, flow udaranya bikin suhu ruangannya jadi turun nih. Itu diajarin tuh kayak misalkan bukaannya gimana, peletakan bukaannya gimana, gimana cara kita untuk menghadapi matahari secara langsung. Bangunan tuh kita apain sih, apakah kita tutupin, apakah kita kasih second layer segala macam, itu kita dijelasin tuh di situ. Kayak misalkan oh ternyata tropis itu bangunannya gini nih konsepnya, oh ciri khasnya gini nih, kayak atapnya tuh lebih ke depan, ada kanopinya segala macamnya. Itu kayak itu dibahas tuh, kayak misalkan lebar kanopinya berapa, itu dibahas juga di mata kuliah ini. Jadi fokus banget ke bangunan-bangunan yang ramah banget lah sama lingkungan tropis gitu, sampai sedetail itu sih belajarnya. Kemudian ada mata kuliah lagi perkembangan arsitektur Nusantara. Jadi tuh ini tuh perkembangan arsitektur dunia. Jadi ini kebalikan dari Nusantara. Jadi itu dunia ini adalah kita ngebahas tentang perkembangan arsitektur dari awal sampai terbaru nih gitu. Jadi kayak dari zaman dulu sebelum Masehi, dari Renaissance sampai yang sekarang tuh gimana, dari modern, postmodern, sampai kita ngebahas apa sih arsitektur brutalisme tuh kayak gimana sih gitu. Kayak kita ngebahas itu, dan kita juga ngebahas karya-karya dari arsitek dari luar negeri tuh. Kayak oh ternyata Kenzo Tange nih kalau desain gini nih, Zaha Hadid gini nih. Kita ngebahas nih, ngebedah desain-desain arsitek luar gitu. Kayak oh dari zaman modern posmo sampai sekarang nih, ciri khasnya gini nih, oh bedanya gini nih. Terus kayak apakah cocok nih dipakai di saat zaman sekarang tuh, dibahas juga di perkembangan arsitektur dunia. Kemudian ada lagi mata kuliah namanya teknik komunikasi arsitektur. Jadi itu kita diajarin gimana caranya komunikasi dari secara verbal sampai presentasi
untuk klien. Jadi kalau pertama tuh kita verbal dulu nih. Jadi tuh mata kuliah ini penting banget dan dikhususin banget kita harus pakai baju rapi. Kebanyakan kan ya kalau di kampus gue ini, nggak tahu kampus lain, anak arsiteknya kadang-kadang pakai baju yang kayak cuman kaos polo biasa, kemeja-kemeja yang dibuka kancingnya. Nah untuk mata kuliah ini diharuskan rapih nih. Waktu gue dulu kayak harus pakai baju rapi, rambut pakai pomade, gaya bicara juga harus diubah sampai segitunya. Jadi kita ngebiasain gimana caranya kita bicara depan klien. Pertama tuh verbal dulu, kayak kata-kata yang dipilih segala macam, penjelasan yang lebih masuk banget ke si klien tanpa harus terlalu teknis banget. Kemudian kita diajarin Photoshop segala macam, presentasi gimana nih ngatur ngatur si gambar-gambarnya. Terus juga kita diatur juga pakai PowerPoint gimana caranya presentasi ke klien yang baik dan benar. Sampai segitunya, pokoknya gimana caranya kita mengkomunikasikan gambar kita tuh biar sampai lah ke klien bahwa dia oh gini gambarnya dan setuju. Jadi tuh kita diajarin sampai segitunya juga di arsitektur. Nah, mata kuliah selanjutnya adalah pengetahuan bahan bangunan. Jadi ini kita diajarin tuh mulai pengetahuan bahan bangunan kayak bata, milih bata yang bener gimana sih. Oh, bata itu harus direndam dulu nih di air nih. Kalau misalkan ada cairan, kalau ada bentuk bintik-bintik putihnya keluar berarti batanya jelek. Sampai segitunya. Jadi tuh pengetahuan bahan bangunan tuh kita diajarin gimana caranya milih material bangunan yang bagus dan benar itu gimana sih. Oh, kalau misalkan kayak pasir tuh kalau berlumpur nggak bagus. Gitu-gitu. Jadi kayak mata kuliah ini tuh kita diajarin banget gitu. Kayak milih material bangunan yang bagus tuh kayak apa. Kayak kayu tuh misalkan nggak boleh bengkok, harus lurus segala macam tuh diajarin di sini mata kuliahnya. Jadi kita fokus banget tuh nge-breakdown dari awal pertemuan sampai UAS itu kita ya itu udah ngebahas bangunan, material bangunan tuh apa yang baru. Yang paling baru tuh kayak apa, kayak oh ada mulai ada ACP nih buat fasad segala macam, cara pemasangannya gimana, material material pembuatnya itu apa, itu dijelasin gitu. Kayak oh kita fasad bisa pakai GRC nih, atau kita bisa pakai uh, gypsum board misalkan gitu. Kayak itu diajarin juga di situ. Jadi fokus banget ke material bangunan sih mata kuliah ini. Kemudian ada mata kuliah komputer arsitektur. Jadi itu di kampus gue itu dapat mata kuliahnya, softwarenya AutoCAD, SketchUp, Archicad, sama 3D Max. Jadi itu awal-awal kita AutoCAD dulu tuh semester awal, terus semester 2-nya kita dapat AutoCAD, tapi AutoCAD itu digunakan buat tugas ketika semester 5. Jadi semester awal itu gue dulu ngegambar itu full manual make gambar. Kalau yang punya mesin gambar pakai mesin gambar dulu tuh. Kalau gue dulu pakai segitiga kembar. Jadi segitiganya buat garis nih biar lurus gimana caranya. Jadi itu dulu tuh gue nggak gambar pakai AutoCAD. Jadi awal itu 1 sampai 4 itu kalau tugas gambar pakai gambar tangan manual, pakai kalkir. Nanti di kertas roti dulu, kalau salah kalkirnya dikerik segala macem, pakai drawing pen. Kalau yang punya duit pakai Rapido dulu kita gambarnya. Kalau gue sih pakai drawing pen dulu, soalnya Rapido mahal banget dulu. Jadi kayak kita gambar di kalkir tuh kalau salah kita nggak bisa dihapus, harus kerok dulu tuh pelan-pelan, jangan sampai sobek kalkirnya, kayak gitulah dulu. Semester 4 ke atas baru tuh gue boleh pakai AutoCAD kalau gambar, karena kan juga bangunannya udah bangunan bentang lebar ya, tinggi, dan mempercepat juga, jadi banyak AutoCAD. Kemudian semester 3 gue dapet Archicad. Archicad itu sama buat, cuman dia untuk 3D-nya nih, kayak modeling 3D-nya gimana gitu. Jadi dari AutoCAD, cuman enaknya dia adalah dia kalau kita gambar sekali itu udah jadi tuh tampak potongannya kayak apa gitu. Jadi kayak kita tarik garis sedikit, kita pull ke atas, udah jadi tuh. Kayak kita bikin udah jadi nih gambar dinding semua matap. Nah itu udah jadi semua dengan tambah potongannya. Kalau potong tinggal bikin tarik garis potongan, potong kemana udah kepotong bangunannya. Seenak itulah gambarnya dan bisa render. Kemudian buat SketchUp ini paling banyak dipakai kayaknya kalau buat modeling 3D, karena paling gampang sih menurut gue SketchUp itu. Jadi kita diajarin mulai modelingnya kayak apa, terus penggunaan warna material kayak apa, sampai rendering. Dan menurut gue renderingnya ketimbang Archicad, SketchUp lebih bagus, karena kan SketchUp tuh pakai V-Ray segala macem ya, pakai IS, kadang-kadang ada yang juga pakai background HDRI gitu biasanya. Nah itu biasanya kalau gue kebanyakan sih, kalau gue biasanya pakai SketchUp plus V-Ray kalau buat render, sama 3D Max. 3D Max tuh gue belajar juga tuh
dulu, tapi pas gue kerja gue lebih banyak pakai SketchUp gitu. Jadi gue agak lupa tuh kalau pakai 3D Max, padahal kalau buat render kan akan 3D Max katanya. Tapi gue sih belum render, cuma sebatas modeling doang. Dan kalau buat modeling sebenarnya akan pakai 3D Max kalau bentuknya susah kayak lengkung-lengkung segala macem gitu. Kalau SketchUp harus pakai plugin sih, bisa cuma pakai plugin gitu. Tapi kalau buat gambar sih kalau gue biasa SketchUp biasanya kalau buat modeling sama renderan. Kemudian ada lagi mata kuliah namanya itu estimasi proyek. Jadi tuh kita diajarin gimana caranya ngelola sebuah proyek gitu kan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, setelah lulus kita apakah benar jadi desainer atau di lapangan. Kalau di lapangan kan kebanyakan jarang banget gambar juga, tapi nggak sebanyak di konsultan perencana gitu. Jadi kayak kadang-kadang tuh kita bagian manage proyeknya gitu, kayak kita ngitung anggarannya, kita ngerencanain jadwal schedule kerjanya. Oh hari ini kita target ini, kita yang nentuin tuh. Nah mata kuliah estimasi proyek itu kita kita ngitung waktu, ngitung biaya, terus gimana nge-treat proyek biar selesai tepat waktu. Itu tuh mata kuliah ini. Kemudian ada juga mata kuliah kewirausahaan arsitektur. Jadi itu mata kuliah itu kita diajarin gimana caranya buat wirausaha. Kayak misalkan, oh kayaknya gue nggak cocok deh ikut orang. Ada yang kayak gitu kadang-kadang. Terus kita diajarin nih gimana caranya kita buka usaha segala macem. Kita mulai ngebuka studio segala macem. Kita mulai nawarin jasa kita ke orang. Nah itu di sini diajarin nih gimana langkah-langkahnya kalau kita mau buka usaha sendiri. Namanya itu mata kuliahnya kewirausahaan arsitektur. Jadi kita udah mulai diajarin nih cara-caranya kalau buka usaha sendiri kayak gimana sih awal-awalnya, dapat modalnya gimana, ngumpulin modalnya gimana, terus cara memanage modal kita gimana kalau lagi udah usaha udah mulai, cara manage pendapatan kita gimana untuk bayar karyawan, sewa tempat dan segala macamnya. Itu tuh mata kuliah ini diajarin gitu. Jadi ini fokus banget kayak anak-anak yang memang pengen banget langsung lulus buka usaha sendiri tuh dari sini sih biasanya diajarin kayak gitu. Jadi udah dapet lah kiat-kiatnya seperti apa. Jadi kayak udah nggak kaget kalau mulai dari mana. Kemudian kalau di kampus gue itu ada mata kuliah lagi namanya vernakular. Vernakular itu menurut gue sih kayaknya hampir-hampir sama lah sama kayak tadi mata kuliah perkembangan arsitektur Nusantara. Jadi kita cuma ini lebih dalam sih, lebih dalam kayak ke ngulas banget si bangunan-bangunan tradisionalnya ini. Kayak rumah Toraja tuh apa sih karakteristiknya, kenapa sih dibangun kayak gitu, kenapa sih harus ada atapnya yang ke atas gitu. Nah di vernakular itu diajarin nih kayak misalkan nilai-nilai budaya dari suatu bangunan tradisional itu kayak apa, itu dijelasin di sini nih. Jadi kalau kalian yang lebih pengen banget detail banget ke bangunan tradisional setelah ngambil mata kuliah Nusantara, lanjut lagi nih ke vernakular, ini pas banget buat kalian. Setelah mata kuliahnya selesai semua, kalian lulus semua, barulah ada mata kuliah KP namanya kerja praktek. Kerja praktek itu adalah kita kayak magang lah jatuhnya gitu, kayak kita langsung ke tempat lokasi. Biasanya itu anak-anak pilihannya kalau nggak konsultan perencana, kontraktor atau pemerintahan, biasanya gitu. Kalau yang konsultan perencana udah mulai gambar tuh, kayak kita dikasih tugas-tugas gambar sama mereka selama 3 bulan sih. Waktu jam gue tuh minimal 3 bulan dulu. Jadi kita 3 bulan tuh ya kayak kerja aja gitu di konsultan perencana ngegambar, yang di kontraktor pengawasan lapangan, pengawasan kinerja juga, cek material, cek gambar di lapangan sesuai apa enggak. Nah kalau yang di pemerintahan biasanya ke peraturan, kayak misalkan cek gambar nih yang diajukan IMB sesuai enggak dengan peraturannya gitu. Kalau gue sih dulu magangnya di konsultan perencana, jadi gue lebih banyak banget ngulas-ngulas kayak gambar bangunan tuh kayak apa sih, desain tuh kayak gimana sih, dunia kerja di konsultan perencana kayak apa sih gitu. Jadi gue lebih banyak udah tahu duluannya gitu. Jadi pas kerja gue nggak kaget kalau ternyata kalau gue jadi arsitek gini kerjaannya, tugasnya gini nih, suka lembur nih, pulang malam segala macem, ketemu klien gini caranya nih. Nah gue sampai sejauh itu waktu magang. Jadi pas gue lulus ya gue nggak kaget. Kalau kontraktor gue belum tahu sih, kayak cuma kalau teman gue bilang katanya itu kita pengawasan. Kalau di pemerintahannya itu cek gambar IMB, ngitung volume, ngitung retribusi, ngitung dendanya si bangunan kalau ngelanggar gimana. Jadi ya pilihan masing-masing sih.
Dan enaknya kalau magang terkadang waktu gue sih gue dapat gaji dulu, dapat uang makan sama uang transport. Tapi ada juga enggak. Ya kalau magang kalian tujuannya nyari duit sambil nyari ilmu, pasti cocok banget sih gitu. Kemudian setelah KP lulus, kalian dapat mata kuliah seminar. Jadi di kampus gue itu ada mata kuliah seminar namanya, seminar arsitektur. Jadi itu persiapan kita menuju TA, tugas akhir, sidang skripsi gitu. Jadi kayak ditanya nanti nih, kamu TA mau bikin apa? Mau dibahas tuh, bikin rincian segala macem, bikin bahan-bahannya, bahan-bahannya. Nah ini kita udah ada pembimbing nih di sini. Tapi pembimbingnya masih pembimbing teknis waktu itu. Jadi langsung iya pembimbing materi waktu itu. Jadi langsung kita ke materinya kayak, oh gue mau bikin, kalau waktu gue dulu tuh awalnya gue tuh bikin museum Jakarta. Cari tuh museum tuh artinya apa sih museum, klasifikasinya, Jakarta apa nih yang mau diangkat di museumnya, sampai segitunya. Nah kalau udah oke, lanjutlah kita ke bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kayak bab 1 tuh kayak pendahuluannya apa segala macem. Nanti disidangin tuh sampai bab 3 kayak, oh ternyata materi kamu bisa nih buat sidang. Udah, berarti kamu bisa ngambil mata kuliah selanjutnya TA. Kalau yang nggak lulus ya udah ngulang lagi tuh mata kuliah si penelitian tadi tuh, seminarnya lagi, diulang lagi tuh mata kuliahnya segala macamnya. Untungnya waktu itu gue lulus tuh, jadi pas gue seminar sampai bab 3 data gue lengkap, bisa dipertanggungjawabkan, dan dari segi peraturan nggak ngelanggar, dari segi kebutuhan si manusianya pun juga dapet, ya udah akhirnya gue lolos tuh mata kuliah itu. Kemudian nih mata kuliah paling penting, mata kuliah di akhir banget, itu adalah tugas akhir. Jadi itu mata kuliah ini adalah lanjutan dari seminar. Nah gua waktu seminar itu kan bikin museum Jakarta. Tiba-tiba pas TA ini digojok lagi, dibantai lah segala macem. Katanya gue nggak cocok bikin ini karena museum Jakarta itu bedanya apa sama yang di Taman Mini. Kan Taman Mini ada Anjungan Jakarta dan ada museumnya juga, katakanlah segala macam. Bedanya apa dari itu? Apa yang lebih baik dari yang sebelumnya? Gue mikir, wah iya juga ya. Akhirnya gue ganti lah. Karena gue senang main, akhirnya gue bikin lah TA gue adalah pusat pusat mainan tradisional Nusantara. Jadi ada museumnya juga, ada auditorium buat pengenalan mainannya juga, ada lahan buat kita nyoba langsung mainannya, kayak main tak umpet gimana sih, main kelereng gimana. Nah gue tuh bikin itu dulu karena gue senang main kan. Jadi kayak gue bikin TA itu yang dekat sama gue aja lah. Apa sih ya, kayak gue bikin, akhirnya gue milih untuk bikin TA gue kayak itu, bikin tentang mainan. Jadi kalau kita di seminarnya bikin beda sama TA nggak apa-apa, yang penting tadi bisa dipertanggungjawabkan, nggak ngelanggar tentang peraturan. Jadi gue TA-nya dulu bikin itu, bikin tentang ya tempat main lah, wahana permainan gitu lah, tapi mainan tradisional. Dan itu gue bikin maket, skripsi gue juga tebel, main sih. Kemudian juga gue pas sidang tuh ditanyain tuh pas TA, bikin apa aja, balik modal berapa lama, aman gak buat anak-anak. Wah detail lah pas TA. Jadi tuh ya kayak gitulah. Mungkin itu sih yang bisa gue ceritain tentang apa sih kuliah arsitektur, gimana sih kuliahnya, mata kuliah apa aja sih tentang arsitektur. Sebenarnya tuh ya tadi gue jelasin mata kuliah tadi, kalau kuliahnya kayak apa ya lebih banyak berhubungan dengan ilmu lain sih, kayak kita nyambung ke sosial juga, budaya juga, tentang kemasyarakatan juga, keagamaan juga, tradisi juga, ekonomi juga. Jadi tuh arsitek tuh nyambung ke semuanya juga gitu, dari segi desain segala macamnya. Terus kemudian juga kita lebih banyak ke gambar, main warna segala macem. Ya seenggaknya kalian ada bayangan lah. Tapi beberapa kampus beda ya sama kampus gue juga, mungkin nggak sama dengan kampus lainnya. Mata kuliahnya mungkin ada yang sama tapi namanya beda. Ada juga yang memang di kampus gue nggak ada nih kayak gini nih. Tapi ya kurang lebih gitulah mata kuliahnya kayak gitu. Udah kebayang lah, semoga udah kebayang kayak kuliah arsitek gini nih.
step by stepnya gini nih gitu loh. Jadi kayak udah mulai kebayang lah gitu. Maksud gue ya kalian udah mulai bisa, oh berarti gue siap-siap gini nih kalau kuliah arsitektur gitu. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan tentang kuliah arsitektur itu kayak apa. Kalau tentang kesibukan gue saat ini ya, doain gue lah ya, karena gue lagi buka usaha sendiri juga, buka studio kecil-kecilan. Mohon doanya semoga lancar-lancar aja. Pokoknya semangat buat kalian yang kuliah di arsitektur. Emang berat tapi tetap semangat. Yang baru mulai ngambil silahkan pelajari gimana caranya. Yang udah mau lulus semangat, dunia kerja lebih berat lagi. Pokoknya salam sehat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.